Kita mulai. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam Zoom kita. Insya Allah ini adalah materi kelima ya. Materi kelima dari bab 1 yaitu tentang geografi. Di materi IPS kali ini kita nanti akan bahas tentang keadaan alam Indonesia. Sebelumnya, bagaimana apa kabar antum dan antuna semua di rumah? Semoga kakak-kakak semua di rumah beserta keluarga sehat-sehat selalu ya. Dan Allah jauhkan dari segala musibah yang sedang melanda di bumi kita tercinta ini. Baik, materi tentang keadaan alam Indonesia ini adalah sangat menarik kita bahas. Kenapa? Karena ini membahas tentang aset bangsa kita ya, yaitu tentang kekayaan bangsa Indonesia. Tentunya kalian sudah membuka materinya. Ibu di sini hanya memberikan sekilas tentang materi yang akan kita bahas. Harapannya sudah dibaca sebelumnya, yaitu tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Ya, potensi sumber daya alam Indonesia ini apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Ya, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, kalau kita mengingat masa sejarah sebelum-sebelumnya, bahwa sumber daya alam ini sudah Allah ciptakan, sudah Allah sediakan sebelum manusia hadir di muka bumi. Ya, coba kalian nanti baca-baca tentang kisah penciptaan Nabi Adam misalnya. Ya. Sebelum Nabi Adam diciptakan, ternyata Allah sudah menciptakan bumi dan seisinya. Artinya apa? Sumber daya alam ini sudah Allah sediakan memang untuk manusia gitu ya, untuk manusia khususnya dan makhluk-makhluk yang lainnya. Dan ini adalah sesuatu yang harus sangat kita syukuri ya. Syukuri kita diberikan sumber daya alam khususnya di Indonesia ini ya, yang begitu kaya akan sumber daya alam. Nah, nanti kita lihat bagaimana sumber daya alam ini kalau kita lihat dari sifatnya. Ya, dari sifatnya ada 3 ya. Dari sifatnya itu ada 3. Yang pertama, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ada ya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan ada juga yang tidak habis-habis ya, yang tidak habis-habis. Yang dapat diperbaharui ini atau juga yang disebut dengan renewable resources ya, yaitu diantaranya hewan, hutan, tumbuhan, udara, tanah pertanian, ya. Insya Allah kalian cukup mengerti lah insya Allah ya. Kenapa hewan dikatakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Karena hewan itu kan mereka beranak pinak ya. Hewan apapun dan Allah ciptakan memang luar biasa. Allah sudah ciptakan hewan itu juga berpasang-pasangan ya, berpasang-pasangan. Bagaimana kalau kita kisah Nabi Ayub ya, Nabi Ayub saat mau hijrah dengan sesuai perintah Allah, Nabi Ayub membawa binatang-binatang itu, mereka binatang-binatangnya berpasang-pasangan. Artinya apa? Supaya binatang-binatang tersebut nanti bisa beranak pinak ya. Lalu hutan yang ada di muka bumi ini adalah juga hutan seharusnya yang bisa dimanfaatkan kembali atau bisa diperbaharui kembali kalau pemanfaatan hutannya itu benar sesuai dengan prosedur yang diperintahkan. Nah, bagaimana kalau ada pemakaian atau pemakaian hutan yang tidak sesuai? Itulah yang jadi merusak alam ya. Sebagaimana kita ketahui misalnya dengan pembakaran massal ya,
dengan membuka atau menghabiskan hutan dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan, itu tentunya akan merusak alam kita. Itulah yang terjadi, yang menjadi musibah ya, musibah di mana-mana ya. Yang mana sebelumnya hampir setahun yang lalu ya, Indonesia dilanda musibah khususnya di Kepulauan Riau ya. Gitu ada kebakaran hutan yang tidak selesai dalam hitungan bulan ya, sehingga merusak lingkungan bahkan negara luar. Nah, itu yang tidak boleh ya, seperti itu. Itu adalah apa, efek daripada motivasi-motivasi keserakahan ya, keserakahan segelintir manusia ya, seperti itu. Lalu udara ya, udara juga bisa diperbaharui ternyata ya. Dari mulai udara-udara kotor bisa menjadi bersih, tetapi memang cukup sulit untuk di kota-kota besar misalnya untuk mendapatkan udara bersih, karena apalagi kota-kota yang memang terdapat banyak industri-industri. Ya, industri-industri ini sangat mengotori sekali sebenarnya lingkungan alamnya atau udara di sekitarnya. Alhamdulillah beberapa kota bahkan negara setengah tahun kebelakangan ini sempat mengalami pembersihan udara secara alami ya. Walaupun dengan suasana yang sangat tidak diinginkan oleh manusia. Eh, Banyak fakta antum bisa lihat di berbagai media di beberapa kota, misalnya Jakarta 6 bulan yang lalu eh, ditampilkan Jakarta begitu bersih, begitu sejuk gitu ya, saat terjadi musim corona setengah tahun yang lalu itu. Dan karena apa? Semua aktivitas diberhentikan. Mungkin cara Allah seperti itu supaya udara di muka bumi ini bersih, dan mungkin dengan cara mendatangkan pasukan-pasukan virus corona itulah mungkin manusia jadi bisa berhenti dari aktivitas-aktivitas dipaksa suka atau tidak suka ya, seperti itu. Lalu tanah pertanian. Nah, tanah pertanian juga sama gitu ya. Tergantung pelakunya. Kalau pelakunya memperlakukan tanah itu sesuai dengan aturannya, tentunya tanah itu setahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun pun tentu akan bisa terus dipakai. Tapi sekarang banyak juga tanah pertanian yang tidak bisa dipakai kembali karena tanahnya sudah tidak subur. Pernah satu kejadian hampir 5 tahun yang lalu lah. Ibu kebetulan ada teman memiliki lahan sawah yang sangat luas, tepatnya di daerah Karawang. Itu terkenal dengan lumbung padi. Nah, mereka itu kalau sekali panen bisa membeli mobil mewah ya, mobil Fortuner misalnya sekali panen. Artinya apa? Memang hasil petaninya sangat bagus. Akan tetapi karena keserakahan manusia juga, akhirnya mereka dengan pengen panen dengan cepat, pengen panen dengan sering gitu kan. Akhirnya mereka menggunakan pupuk-pupuk yang tidak sesuai, sehingga pernah mereka mengalami gagal panen itu bukan sekali, 2 kali. Berkali-kali kerugiannya bukan cuma 1 juta, 2 juta, bahkan bisa ratusan juta. Ini artinya apa? Tanah pertanian tersebut berarti tidak dapat digunakan kalau tidak dipakai sesuai dengan prosedur. Oke. Lalu yang kedua, tidak dapat sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau non renewable resources ini, misalnya apa? Bahan tambang, minyak bumi, batu bara, ya. Ini adalah bahan-bahan yang kalau sudah digali, sudah dipakai, ya sudah habis. Lalu bagaimana kalau kita sudah habis nanti? Dari mana kita menggunakan, mencarinya? Nah, itulah tantangan-tantangan mungkin di era di masa depan kalian ya, 2-3 generasi ke depan, walau alam. Apakah kalian masih ketemu bensin? Apakah kamu masih ketemu minyak bahan tambang yang sekarang ada? Nah, itulah nanti eh, diupayakan untuk mencari solusi ya. Atau mencari solusi bagaimana kalau minyak bumi habis, berarti cari solusi supaya kehidupannya tetap berjalan ya, seperti itu. Ya misalnya jika satu saat bensin habis ya kan, sekarang bensin pun sudah mulai berkurang ya. Karena orang sudah menggunakan misalnya Pertalite, Pertamax gitu ya. Coba kalian perhatikan kalau misalnya ikut orang tua atau ikut atau kalian sendiri mengisi
bahan bakar misalnya. Dulu bensin banyak ya, sekarang udah agak jarang gitu ya seperti itu. Sering kali nggak ada, maksudnya di pom-pom juga ya. Sebelumnya bahkan ada zaman ibu kecil tuh ada namanya minyak tanah ya. Minyak tanah sekarang mungkin sangat sulit didapat. Bahkan mungkin kalian bisa jadi ada yang tidak tahu bentuk minyak tanah seperti apa ya. Padahal minyak tanah di zaman ibu kecil itu merupakan ya barang mewah. Jadi kalau seorang ibu rumah tangga masak pakai minyak tanah, itu berarti dia orang kaya lah, biasa boleh dibilang gitu ya. Karena yang lainnya mesti menggunakan kayu bakar. Seperti itu. Lalu sumber daya yang tidak akan habis, yaitu matahari, angin, gelombang laut, dan lain-lain. Ini sesuatu yang wajib kita syukuri. Ya, kenapa? Bayangkan kalau matahari ini Allah kasih 1 detik saja berhenti ya di muka bumi ini. Apa yang akan terjadi? Bukan hanya kehidupan manusia yang mati, mungkin semua kehidupan juga akan berhenti. Nah, saat berhenti berarti sudah tidak ada kehidupan lagi. Lalu apalagi angin. Nah, angin juga, bayangkan kalau di muka bumi ini nggak ada angin. Semua sumber daya alam membutuhkan angin, semua produksi membutuhkan matahari, angin, ya, sangat diperlukan sekali. Gelombang laut ya, gelombang laut juga sangat dibutuhkan, khususnya oleh para petani ya, atau terkait pencari nelayan gitu ya, atau pariwisata dan seterusnya. Bagaimana orang mau berwisata ke laut, misal kalau lautnya tidak ada gelombangnya, apa bedanya dengan kolam renang gitu ya, seperti itu. Yaitu 3 jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya ya. Terus apa aja sumber daya alam itu ya. Jadi di sini ada beberapa jenis sumber daya alam yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama matahari, sebagaimana tadi sudah Ibu sampaikan ya. Matahari itu adalah sumber daya alam yang tidak pernah habis ya, tidak pernah habis. Alhamdulillah Indonesia memiliki iklim tropis, kita mendapatkan cahaya matahari selama 12 jam ya, kurang lebih sehari, dan ini sangat-sangat membantu untuk kehidupan manusia. Selain untuk kehidupan secara individu, juga bisa untuk kehidupan masyarakat pada umumnya. Misalnya untuk pembangkit listrik. Sekarang sudah banyak tenaga-tenaga listrik menggunakan cahaya matahari ya, seperti lampu-lampu, bahkan kalau di luar negeri sudah sangat banyak ya. Kalau di Indonesia, mungkin Antum lihat kalau lagi di jalan raya, suka ada lampu yang tidak ada kabelnya gitu, tapi kalau malam hari nyala. Nah, itu berarti siang harinya sedang menggunakan energi matahari ya. Lalu selanjutnya angin ya, tadi angin sudah ya. Angin juga bisa dimanfaatkan selain untuk kehidupan pribadi, angin juga bisa digunakan untuk pembangkit listrik ya, atau pembangkit tenaga angin ya, seperti itu. Dan kalau di Belanda ya, ada kincir angin ya, itu udah lama sekali terkenal ya. Indonesia juga insya Allah ada di beberapa daerah, kalau tidak salah di Yogyakarta ada ya, seperti itu. Lalu yang ketiga tanah. Nah, tanah ini juga bagian daripada sumber daya alam ya. Bahkan tanah ini adalah tidak kalah jauh pentingnya dengan yang pertama dan kedua. Nah, kita lihat jenis tanah. Nah, jenis tanah ini ada beberapa yang Ibu catat. Jadi kalau ada yang lain kalian boleh pelajari lagi dari sumber-sumber bahan yang lain. Yaitu jenis tanah yang pertama jenis tanah kapur. Dia bentuknya didapatkan dari pelapukan batu gamping ya. Batu kapur ini, tanah kapur ini biasanya tidak subur, tidak bisa digunakan untuk pertanian ya. Dia hanya bisa untuk industri biasanya. Kalaupun dipakai untuk pemukiman, pasti pemukimannya tidak begitu enak ya, karena tidak sejuk ya, pasti tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup di sana. Paling yang bisa hidup tumbuh-tumbuhan yang sifatnya keras ya, seperti pohon jati mungkin masih bisa hidup di sana. Terus tanah merah. Nah, tanah merah ini adalah berasal dari letusan gunung berapi. Biasanya kalau tanah dekat gunung berapi otomatis biasanya subur ya, karena mengandung tanah vulkanik ya, mengandung tanah vulkanik. Cocok berarti buat tanaman ya, untuk pertanian dan seterusnya. Lalu yang ketiga tanah laterit. Nah, ini juga endapan dari vulkanik. Dan biasanya dia mengalami semacam proses pencucian tanah ya.
seperti tanah-tanah yang di kota-kota besar kayak Jakarta, Semarang, gitu. Makanya seperti daerah-daerah yang seperti ini, tanah yang sering mengalami banjir ya. Nah, saat banjir itulah mengalami penyucian tanah, ya seperti itu. Lalu yang keempat, tanah mergel. Tanah mergel ini biasanya adanya di pegunungan-pegunungan ya. Nah, di pegunungan biasanya tanaman-tanaman keras yang bisa ya. Tanaman-tanaman kayak kopi, coklat, teh kayak daerah Lampung itu banyak sekali perkebunan-perkebunan misalkan sawit daerah Sumatera gitu ya, seperti itu. Lalu yang kelima tanah gambut. Nah, tanah gambut ini biasanya adanya di rawa. Oke. Namanya rawa berarti apa ya? Kalau rawa yang Ibu sering tahu ya tempat pembuangan air kotor, tempat tanamannya juga bukan tanaman yang bersih gitu. Ikan pun bukan ikan mas, nggak akan hidup ikan mas di sana, pasti mati ya. Ikan-ikan yang kayak gabus mungkin atau ikan-ikan yang ikan sapu-sapu yang badannya keras-keras begitu ya, rawa-rawa itu dia cocoknya mungkin hanya untuk tanaman-tanaman seperti ya yang kalau kita tahu mungkin ada kayak eceng gondok dan seterusnya seperti itu ya. Atau apa, mangrove ya, mangrove. Nah, mangrove juga bisa hidup di rawa seperti di daerah Brebes. Nah, di Brebes tuh ada mangrove yang cukup luas ya, itu bagus sekali. Bahkan usianya sudah puluhan tahun, kedua sudah kuat sekali mangrove-mangrove di sananya. Itu berfungsi untuk menghalau ya, menghalau gelombang-gelombang air dari laut. Lalu yang keempat, sumber daya alam kita adalah air. Nah, air ini Masya Allah tidak perlu dijelaskan pun pasti semua orang tahu ya. Manfaat daripada air. Bahkan unsur tubuh kita 80% adalah air. Coba Antuna atau Antum tulis manfaat air. Rasanya akan sangat mudah ya. Mungkin lebih dari 1000 ya, 1000 manfaat air ya. Dari minuman aja beraneka jenis air ya. Air susu, air kopi, air teh, wah air macam-macam ya. Sayur dan segala macam gitu kan. Nah, air juga ini bisa dibuat sebagai pembangkit listrik tenaga air juga ya. Selain untuk kehidupan sehari-hari, juga bisa untuk pertanian dan seterusnya. Gitu. Untuk industri apalagi, ya pasti membutuhkan air ya. Nah, lalu yang kelima, barang tambang. Nah, ini sumber daya alam kita yang sangat luar biasa. Barang tambang ini, kalian bisa sambil lihat di bawah ada persebaran barang tambang ya, persebaran peta barang tambang. Di antaranya barang tambang yang banyak ditemukan, misalnya minyak bumi. Minyak bumi itu salah satunya bisa ditemukan di Aceh. Walaupun di daerah-daerah lain masih banyak yang memiliki minyak bumi ya, seperti di daerah Indramayu pun ada, Cilacap pun ada, ya banyak sekali. Lalu batu bara bisa ditemukan di antaranya di Sumatera Barat, tembaga bisa ditemukan di Papua, bauksit bisa ditemukan di Kepulauan Riau, timah bisa ditemukan di Pulau Bangka dan lain-lain. Biji besi di Cilacap, gas alam di Aceh, nikel di Sulawesi Utara, mangan di Jogja. Nah, dan juga mangan ini juga banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur ya. Bahkan mangan ini adalah ternyata salah satu batu yang sangat bagus ya, manfaatnya banyak. Di antaranya bisa untuk bahan bakar korek api, terus batu baterai. Nah, itu bahan-bahan mangan dan luar biasa proses pencariannya, ternyata tidak mudah pengolahannya kalau yang secara alami ya. Semua bahan tambang ini kalau dilakukan secara manual ya sangat sulit pastinya ya, seperti itu. Lalu aspal ya, aspal diantaranya ada di Pulau Buton dan belerang ada di Gunung Patuha Garut. Belerang ini sangat bagus manfaatnya, selain untuk kesehatan juga bisa untuk kecantikan ya. Jadi bahkan bisa untuk terapi. Kalau kalian pergi mungkin ke tempat-tempat spa dan seterusnya, di antaranya bisa mereka menggunakan belerang itu ya. Intan, nah Intan ini Masya Allah ada di Martapura ya, di Kalimantan Selatan ya, seperti itu. Ini beberapa sebaran yang sebagian kecil barangkali yang bisa ditemukan terkait dengan, nah ini ada di buku, nanti kalian kalau sudah ada di
pondok mungkin nanti akan dapat bukunya. Di dalam buku itu ada peta persebaran hasil tambang di Indonesia, dan ini luar biasa. Hampir di seluruh muka bumi Indonesia ini banyak sekali persebaran tambangnya. Jadi hampir seluruh muka bumi Indonesia ini banyak. Itulah yang kenapa mungkin zaman dulu ya hingga zaman sekarang Indonesia terus secara ekonomi dikuasai oleh pihak-pihak tertentu ya, sehingga karena ya tadi karena alam kita yang sangat banyak sekali kekayaannya, walaupun secara prakteknya kekayaan alam ini belum 100%, bahkan mungkin 50% pun tidak dinikmati oleh rakyatnya sendiri ya, seperti itu. Inilah. Nah, lalu selanjutnya kita bahas iklim ya. Iklim di Indonesia. Keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas dan ditentukan berdasarkan perhitungan dalam waktu yang cukup lama itu disebut dengan iklim. Jadi kalau cuaca hitungannya mungkin sehari 2 hari, cuaca dingin, cuaca panas gitu ya. Nah, kalau iklim itu menetap ya dan cukup lama biasanya. Kita lihat bagaimana berdasarkan letaknya di Indonesia, kita memiliki berapa iklim. Yang pertama namanya ada iklim musim atau muson ya, dan angin muson timur. 2 ada iklim tropis, 3 ada iklim laut. Nah, iklim muson ini atau iklim musim barat ya, ini kurang sedikit tulisannya. Iklim musim barat ini biasa, nah kita lihat di bawahnya. Nah, kita lihat di bawahnya ya. Nah, iklim. Di sini kenapa terjadi beberapa iklim? Ada iklim dingin, iklim sedang, iklim subtropis, iklim tropis gitu kan. Nah, ini karena tergantung berapa derajat daerah tersebut ya. Sebagaimana kita sudah belajar di materi sebelumnya, kita sudah belajar garis lintang dan garis bujur. Inilah untuk menentukan iklim atau cuaca ya, seperti itu. Nanti kalian bisa pelajari. Nah, kita lihat kapan iklim musim muson ini dan musim barat dan musim timur ini terjadi. Nah, iklim musim atau muson ini berganti setiap tahun sekali ya. Nah, biasanya iklim musim barat terjadi di bulan Oktober sampai April ya. Di sini terjadi musim penghujan ya. Nah, muson timur terjadi April sampai Oktober, biasanya terjadi di musim kemarau. Walaupun mungkin hampir 2-3 tahun terakhir ini kalau yang Ibu amati, musim di Indonesia khususnya tidak selalu persis gitu ya dengan yang secara teori, karena ya cuaca berubah-berubah, kadang lagi panas tiba-tiba hujan gitu ya. Ya, cuacanya beberapa tahun ini orang bilang musim pancaroba begitu ya, seperti itu. Lalu yang kedua tadi iklim muson, lalu selanjutnya iklim tropis ya. Apa sih yang dimaksud dengan iklim tropis? Ya, iklim tropis adalah iklim yang pada daerah-daerah yang terletak di antara 2 garis balik. Menurut iklim matahari, bumi dibagi atas 4 daerah iklim, yaitu yang pertama iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, iklim dingin ya. Nah, iklim tropis ini seperti yang kita rasakan, ada musim hujan, ada musim kemarau. Kalau subtropis berarti musimnya tidak persis dengan kita. Iklim sedang juga, apalagi iklim dingin ya, dia tidak mengalami musim panas ya, dia hanya ada musim salju ya. Kalau dingin itu kan ada di kutub ya, kutub utara dan kutub selatan. Kita lihat kenapa Indonesia dikatakan memiliki iklim tropis, karena Indonesia ini memiliki letak yang sangat strategis ya, yaitu berada di antara secara garis lintang, ada di antara 6 derajat lintang garis utara dan 11 derajat lintang selatan. Dan alhamdulillahnya dilalui oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa ini tepatnya melewati kota Pontianak ya di Kalimantan dan di Sumatera Barat. Ya, dan di Sumatera Barat.
Dan inilah yang menyebabkan Indonesia mendapatkan iklim tropis. Ini sangat menguntungkan dengan iklim tropis ini. Bayangkan kalau negara kita Allah kasih dengan 4 cuaca, ya. Apa yang terjadi gitu ya. 2 cuaca aja kita ribet gitu ya. Apalagi dengan 4 cuaca seperti itu. Nah, dengan berada di garis khatulistiwa ini kita juga mendapatkan suhu udara yang cukup tinggi sepanjang tahun ya. Dan pergantian siangnya cukup lama, kadang bisa sampai 13 jam ya, seperti itu. Tergantung wilayahnya ya. Lalu kita lihat ada iklim laut. Nah, apa sih iklim laut? Iklim laut adalah iklim yang dipengaruhi oleh angin laut ya. Nanti eh, terpengaruh juga dengan gelombang ya, gelombang laut ya, seperti itu. Itu terkait dengan iklim, kita beralih ke flora dan fauna ya. Flora dan fauna di Indonesia ya. Ya, flora adalah tumbuhan, fauna adalah hewan ya. Kita lihat menurut catatan ternyata Masya Allah cukup banyak sekali, ini catatan beberapa tahun yang lalu tentunya, pasti kalau satu buku dicetak nggak mungkin baru kemarin. Ini ada buku beberapa tahun yang lalu. Ternyata flora di Indonesia itu ada 4.000 jenis pohon ya. Ya, jenis pohon itu yang tercatat di saat itu. Artinya berarti masih banyak jenis pohon-pohon yang lain yang barangkali belum ditemukan ya, seperti itu. Nah, penyebaran flora di Indonesia ini sangat tergantung oleh iklim dan tanah ya. Nah, terus tergantung juga oleh curah hujannya tinggi apa tidak gitu ya, seperti itu. Curah hujannya kurang apa tidak. Nah, seperti itu. Kalau curah hujannya tinggi, biasanya pohon-pohon yang ada subur ya. Subur, hijau gitu ya, menghasilkan sumber mata air gitu ya. Biasanya kalau semakin banyak tumbuhan, khususnya tumbuhan keras ya, seperti pohon-pohon besar, itu bisa menghasilkan sumber mata air ya. Tapi kalau curah hujannya tidak tinggi ya susah ya untuk mendapatkan mata air. Lalu kalau yang curah hujannya kurang berarti bagaimana? Nah, contoh seperti di NTT. NTT itu sangat suasananya panas dan gersang ya. Jadi yang tumbuh di sana tidak bisa dipaksakan seperti tumbuh-tumbuhan yang ada di Jawa ya, atau di Lampung atau di Sumatera gitu ya, atau di daerah lain. Di sana terdapat padang rumput atau stepa ya, seperti itu. Apa itu stepa, apa itu padang rumput? Padang rumput ya, padang rumput ya, rumput-rumput yang eh, bisa dimanfaatkan oleh kuda-kuda, sapi-sapi. Makanya di NTT itu terkenal dengan peternakan kuda liarnya yang Masya Allah ya, cukup mahal ya kalau dijual. Sapi-sapinya pun sama. Jadi ada cerita dari seorang ustadz bahwa beliau berasal dari daerah sana. Di sana orang kalau pelihara sapi tidak perlu kandang ya. Cukup beli sapi misalkan umur setengah tahun, dilepas aja di hutan, nanti 2-3 tahun atau 1-2 tahun kemudian kalau sudah ditemukan lagi bisa sudah beranak pinak, jadi mereka besar sendiri di padang rumput itu sendiri, Masya Allah ya, dan nggak hilang katanya, nggak kayak di Jawa ya, sudah dikandangin pun hilang nih, seperti itu. Termasuk kuda ya, kudanya itu kan sangat terkenal ya, mahal ya, seperti itu. Nah, itu terkait dengan flora. Nah, kita harus tahu nih tumbuhan apa aja yang bisa tumbuh di satu tempat ya. Ini jadi tidak bisa semua tumbuhan dipaksa tumbuh di satu tempat karena Allah juga menciptakan jenis tumbuhan, jenis lingkungan ya, jenis kebutuhan manusia berbeda-beda. Kita lihat di dataran rendah biasanya padi-padian ya. Para petani menanamnya padi-padian. Dataran-dataran rendah. Di dataran yang agak tinggi sedikit itu tinggian sampai 1.000 meter biasanya tumbuh-tumbuhan yang berdaun lebar ya, seperti apa ya, pohon-pohon jati gitu kali ya, pohon jati ya, seperti itu. Terus yang ketinggian 1.000 sampai 1.500 biasanya tumbuhan yang hidup berdaun jarum seperti cemara gitu ya. Makanya kalau yang pernah naik gunung atau daerah pegunungan, tumbuh-tumbuhannya banyak cemara-cemara ditanam di sana ya, seperti itu.
Lalu kalau dari 2.000 sampai 3.000 meter biasanya yang hidup tumbuhan jenis lumut, artinya udah sangat dingin ya, udah sangat dingin. Nah, bagaimana kalau yang di atas 3.000 meter? Yang di atas 3.000 meter biasanya sudah tidak ada tumbuhan karena biasanya sudah bersalju ya, seperti itu. Nah, terus setelah itu kita pengen tahu nih persebaran flora di Indonesia. Jadi Indonesia ini sesuai dengan persebaran wilayah, kita dibagi 3 ya. Yang pertama barat ya, yaitu di sini cukup tinggi curah hujannya katanya ya. Dan di sini setiap daerah memiliki tumbuhan endemik ya. Endemik itu tumbuhan yang hidup di satu lokasi itu, tidak terdapat di lokasi lain. Ya, misalnya apa? Ada bunga rafflesia di Bengkulu. Nah, di bagian barat kita ada bunga rafflesia. Namanya bunga rafflesia arnoldi. Kenapa dikatakan rafflesia arnoldi? Karena penemunya namanya Arnoldi ya. Bunga ini namanya keren ya, rafflesia. Tapi nanti bunganya pun cukup bagus. Bisa lihat di gambar di bawah di sebelah kanan. Tapi itu baunya sangat tidak enak, katanya baunya bau. Makanya disebut dengan bunga bangkai ya, seperti itu. Terus selanjutnya flora di wilayah Jawa Tengah sampai Nusa Tenggara. Nah, di sini hutannya homogen. Homogen itu berarti sejenis ya. Dan tidak begitu lebat. Biasanya ditumbuhi sabana atau padang rumput luas dan stepa atau semak belukar. Jadi kalau sabana itu padang rumput luas, kalau stepa semak belukar. Nah, ini biasanya yang flora yang hidup di wilayah tengah sampai Nusa Tenggara. Terus yang flora yang hidup di Indonesia bagian timur. Mirip sebetulnya dengan Indonesia bagian barat. Tapi di wilayah timur ini ada juga flora endemiknya, yaitu ternyata luar biasa, anggrek. Ya. Bunga anggrek itu, ini bunga anggrek contohnya yang ungu ya. Yang ungu ini bunga anggrek paling bawah. Itu adalah bunga yang banyak tumbuh awalnya dari bagian timur. Anggrek ini bunganya mahal ya. Bibit-bibitnya pun di atas 100.000 ya. Yang suka anggrek pun tidak bisa sembarangan orang yang tanam ya. Yang tanam anggrek tidak bisa setiap orang karena perawatannya cukup rumit yang Ibu tahu ya. Harus teliti, punya kecintaan yang cukup tinggi, cara merawatnya gitu. Bahkan kalau sudah bagus bisa harganya jutaan ya, seperti itu. Itu beberapa flora yang ada di Indonesia. Banyak sekali sebenarnya flora-flora di Indonesia ini, luar biasa, termasuk bunga edelweiss ya. Bunga edelweiss itu selalunya adanya biasanya di puncak tinggi di gunung. Makanya orang naik gunung senang diantaranya adalah mencari bunga edelweissnya itu ya. Walaupun sebetulnya tidak boleh diambil ya, hanya boleh dinikmati. Lalu fauna, fauna itu adalah apa, hewan ya, hewan-hewan yang ada di Indonesia. Tadi kita berbicara tumbuhan, sekarang kita bahas tentang hewan. Nah, kita lihat jenis fauna di Indonesia memiliki sekitar 220 jenis hewan. Ya, jenis hewan. Nah, kita lihat hewan-hewannya, Masya Allah banyak sekali. Kita sama mirip dengan flora, kita juga dibagi bagian barat, bagian tengah, bagian timur ya. Nah, dari gambar-gambar ini kalian pasti sudah mengenal nama-namanya ya. Ada harimau, banteng, apalagi tuh, badak. Ya. Nah ini yang rada unik nih, yang sebelah kiri bawah. Nah, itu burung, itu sejenis burung. Padahal bukan burung ya, tapi katanya memang menurut catatan dikategorikannya ke bagian burung ya. Seperti itu. Itu namanya burung kuskus ya. Burung kuskus itu termasuk omnivora ternyata. Dia omnivora walaupun makanan utamanya adalah serangga, katanya seperti itu. Kita lihat jenis fauna asiatik ya. Jadi faunanya hidup di bagian barat yang biasanya di sana banyak harimau, banteng, orang utan ya. Dan di daerah Sumatera, Kalimantan dan sekitarnya. Dan jenis fauna endemik di wilayah Indonesia bagian barat antara lain badak bercula satu. Nah, badak bercula satu ini pun udah sangat jarang sekarang ya. Sudah sangat jarang.
Terus burung merak ya, burung merak. Burung merak ini juga sudah mulai langka ya. Jarak Bali dan orangutan orangutan pun mungkin spesiesnya sudah mulai berkurang ya, seperti itu. Terus kita lihat jenis fauna Australia ya. Biasanya di sini yang hidup binatang kuskus atau burung kuskus ya. Jadi burung kuskus ini burungnya dimasukkan ke burung omnivora sebetulnya. Ya, bahkan burung kuskus ini terkenal dengan burung berkaki 5. Loh kok 5? Karena ekornya itu sangat bermanfaat untuk sebagai penopang kehidupannya selain 4 kakinya itu gitu ya. Musang juga ya. Musang berkantong ya, berkantong ini maksudnya ya, bukan berkalatong. Berkantong ini maksudnya ya. Cendrawasih nuri, nah burung cendrawasih juga luar biasa, ini burung yang sangat langka sehingga orang juga banyak yang melakukan pencurian-pencurian dengan cara dibekukan ya, ini nggak boleh ya, dibekukan. Ibu melihat ada di rumah seseorang itu ada burung cendrawasih diawetkan, itu seperti pelanggaran ya sebetulnya. Nuri, burung kakak tua dan burung kasuari ya. Nah, ini kalau belum bisa ketemu ya kalian coba pergi ke kebun binatang ya. Itu burung-burung ini ada biasanya. Dan pastinya seusia antum ini rata-rata sudah pernah diajak pergi ya ke kebun binatang ya. Kecuali mungkin yang tinggal di luar negeri, tapi di luar negeri pun ibu lihat banyak ya kebun binatangnya malah lebih bagus ya. Ya kayak kemarin teman kalian ada yang mungkin masih tinggal di Timur Tengah gitu ya. Wallahu alam Timur Tengah ada kebun binatangnya enggak ya, seperti itu. Terus jenis fauna peralihan Australik dan Asiatik. Perbedaannya, kenapa mereka beda jenis faunanya? Karena dibatasi oleh garis hayal ya, yang disebut dengan garis Wallace. Ya. Yaitu diantaranya apa? Komodo, babi rusa, anoa, ya, burung maleo. Itu jenis fauna. Berarti ada 3, bagian barat, bagian Australia, dan bagian peralihan. Nah, bagian peralihan ini jadi mirip kayak pernikahan percampuran ya, antara Australia dan Asia. Jadi kalau kalian pergi ke negara Asia, pasti binatangnya mirip-mirip. Pohonnya pun mirip-mirip. Karena memang dari awal, kalau lihat dari awal sejarahnya memang Asia sampai khususnya Indonesia mendekati Malaysia, Singapura, Thailand itu pasti jenisnya sama aja gitu ya, sama aja karena memang konon kabarnya waktu dulu kerajaan Sriwijaya itu sampai ke sana ya, luar biasa seperti itu. Terus barang ini udah penutupan ya. Materi kita insya Allah untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dan semoga antum dan antuna kakak-kakak di rumah segera sampai ke pondok karena kita di awal Oktober sudah mulai PTS ya, insya Allah. Jadi di rumah tetap semangat belajarnya. Demikian dari Ibu. Mohon maaf kalau ada salah, kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat chat atau lewat WA ya. Kita tutup dulu dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.